Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Wahyudi dari kelas A Peternakan semester 4 UIN Soska Riau. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Sidik. Baiklah teman-teman semua, di sini saya bersama teman saya tadi, Johan Sidik, ingin mempresentasikan materi tentang definisi dan proses Clea VG atau pembuahan dan implementasi. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membawa materi tentang Clea VG atau pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses membelahnya sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel biasanya merupakan siklus sel kecil yang akan menyebabkan siklus besar selanjutnya. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membawakan materi tentang Clea VG atau pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses membelahnya sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel biasanya merupakan siklus kecil yang akan menyebabkan siklus besar selanjutnya. Di sini ada macam-macam pembelahan sel dan prosesnya. Yang pertama, pembelahan sel secara amitosis. Pembelahan sel secara amitosis ini disebut juga merupakan pembelahan sel secara langsung alias tidak melalui tahapan-tahapan tertentu. Proses ini juga berlangsung secara spontan dan disebut pembelahan biner. Proses ini tidak melibatkan kromosom. Mengapa demikian tidak melibatkan kromosom? Karena DNA yang ada di dalam jumlah dan besar yang kecilnya sehingga tidak dapat dipaketkan. Kebanyakan pembelahan ini terjadi pada sel prokaryotik seperti bakteri. Dan yang kedua, ada pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan secara mitosis, pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang bersifat sama dengan induknya. Artinya, sel anak ini pun dapat membelah lagi. Pada manusia, pembelahan ini terjadi di sel meristem somatik atau sel tubuh muda. Proses ini berlangsung melalui tahapan-tahapan yang struktur dan teratur, tidak seperti amitosis tadi. Di sini ada slide gambar yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Dan saya langsung saja menuju ke prosesnya. Ada 5 proses tentang pembelahan sel. Proses pertama adalah karyokinesis. Karyokinesis adalah proses ini menunjukkan perbedaan yang mencolok pada fase dan bertujuan untuk pembagian materi ini. Adapun perubahannya sebagai berikut. Yang pertama, interfase. Pada tahap ini sel induk membelah. Nukleus terdiri dari RNA ribosom dan merupakan tempat sintesis protein serta materi yang berwarna gelap. Yang kedua ada profase. Di sini ada slide gambar lagi tentang profase. Pada tahap ini DNA mulai dikemas menjadi kromosom. Kromosom mulai memendek dan menebal. Pada sel hewan, striol membelah dan masing-masing bergerak ke kutub berlawanan dan berbentuk benang-benang spindle yang terhubung ke kutub-kutub. Pada akhirnya, kromosom terlihat terdiri dari dua kromatid yang terikat pada centromer. Nukleus hilang dan membran nukleus hancur. Dan yang ketiga, metafase. Di sini ada lagi gambar tentang mitosis metafase. Mudah-mudahan teman-teman mengerti tentang gambar ini. Saya hanya menjelaskan sedikit. Pada fase ini, kromosom berpindah menjadi satu garis yang disebut the equator. Selain itu, muncul benang-benang yang disebut spindle melekat pada centromer setiap kromosom. Spindle ini menghubungkan kromosom kedua kutub sentriosal yang berlawanan. Yang keempat adalah anafase. Masing-masing centromer yang mengikat kromatid membelah bersamaan dan kromatid bergerak menuju kutub pembelahan menghasilkan salinan kromosom berpasangan. Di sini ada slide gambar lagi tentang anafase ini. Dan yang kelima, telofase.
Pada tahap ini, kromosom mulai mengatur membentuk nukleus yang terpisah dan dikelilingi membran nukleus. Cleavage borough atau pembelahan alur menyempit dan lama-kelamaan membelah sel. Berbeda dengan itu, pada tumbuhan, pembelahan sel terjadi dengan cell plate daripada cleavage borough. Di sini, yang kedua, proses tentang pembelahan adalah sitokinesis. Di sini ada slide gambar lagi tentang sitokinesis. Proses sitokinesis ini berlangsung sitoplasma sel hewan dibagi menjadi dua melalui terbentuknya cincin kontraktil yang terbentuk oleh aktin dan miosin pada bagian tengah sel. Sel cincin kontraktil ini menyebabkan terbentuknya alur pembelahan yang akhirnya akan menghasilkan dua sel anak. Masing-masing sel anak terbentuk dan ini mengandung inti sel beserta organel-organel selnya. Pada tumbuhan, sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel. Tahap sitokinesis ini biasanya dimasukkan dalam tahap telofase. Dan ada proses pembelahan sel secara meiosis. Ini proses ketiga. Pembelahan ini akan menghasilkan gamet yang tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuahan. Pembelahan secara meiosis menghasilkan anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari yang dimiliki induknya. Terjadi di alat reproduksi dan langsung antara fase 1 dan 2 tanpa diselingi interfase. Tahapan-tahapan berikut adalah proses dan pembelahan pada sel. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya beri materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Johan Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Sidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi. Implementasi atau juga disebut dengan dilasi merupakan proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus endometrium untuk selanjutnya mengalami proses perkembangan. Implementasi biasanya terjadi 5-8 hari perkembangan embrio. Menjelang terjadinya implementasi, zona pisuda lenyap dengan jalan lisis. Sebelum implementasi, cairan blastosul mengandung banyak ion kalium dan bikarbonat. Bahan ini berasal dari cairan rahim. Setelah terjadi implementasi, jumlah kalium dan bikarbonat berkurang sehingga sama dengan kadar terdapat di dalam serum induk. Selanjutnya proses implementasi. Proses implementasi terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses cleavage. Pembelahan. Tepat saat terbentuk morula mengalami pembelahan menjadi 32 sel, embrio mulai memasuki uterus. Proses pembelahan ini masih tetap terjadi ketika mengalami implementasi embrio yang berupa blastosit. Pertama, zona pisuda akan terlepas sebagai aktivitas dari enzim proteolitik dari airan uterus disebut dengan proses Hecting. Lalu bagian dari blastosit yaitu tropoblast akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai penyuplai zat-zat makanan kepada fetus. Selanjutnya, saat berkontak dengan endometrium, sel trofoblast melepaskan enzim pencerna protein, memungkinkan sel-sel trofoblast melakukan penetrisasi ke dalam endometrium. Selain membuat lubang yang penting untuk implementasi, pemecahan dinding endometrium yang kaya nutrisi yang juga penting untuk sumber bahan bakar dan bahan baku metabolisme. Selanjutnya, membran plasma trophoblast tersebut berdegenerasi membentuk syncytium untuk multikleat yang nantinya menjadi plasenta bagian fetal. Selanjutnya, jenis-jenis implementasi. Jenis-jenis implementasi ada 3. Yang pertama, implementasi intersial terjadi pada manusia, simpase, dan marmut, di mana invasi embrio merusak jaringan stroma uterus sedemikian dalam, kemudian embrio masuk ke dalam stroma
dan permukaan uterus akan menutup darah bekas masuknya embrio. Yang keduanya implementasi eksterik. Seperti pada monyet, rhesus, anjing, kucing, dan tikus, kerusakan stroma terjadi hanya sebagian dan embrio yang berkembang masih berhubungan dengan lumen uterus. Yang ketiga, pada implementasi surfacial, seperti pada kuda, babi, sapi, domba, dan kambing, perlekatan hanya terjadi pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi. Sekian dari penjelasan saya tentang implementasi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.